Di Simpang Air Sebakul, Kota Bengkulu, tim gabungan dari BPKD, Ditlantas Polda Bengkulu, Jasara Harja, dan Paminal TNI menggelar operasi patuh pajak khusus kendaraan bermotor. Razia ini karena angka los pendapatan dari sektor pajak Ranmor sangat tinggi. Apalagi para pengusaha moda transportasi yang mayoritas menggunakan plat nomor luar Provinsi Bengkulu, sementara beraktivitas di Bengkulu. Ditlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sumarji mengatakan, ketaatan para wajib pajak di Provinsi Bengkulu sangat rendah. Pengusaha moda transportasi juga dinilai tidak membantu pemerintah daerah, karena sejumlah armada seperti truk, tambang, dan sawit mati pajak. Sementara Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Noni Yulesti meminta para pengusaha segera mutasi nomor polisi kendaraan agar pajak bisa masuk ke kas pemerintah Bengkulu. Selain fokus dengan moda transportasi, Noni Yulesti juga meminta pemilik roda 2 yang terjaring karena mati pajak untuk patuh dan taat pajak. Selama 4 jam melakukan operasi, hasilnya ada 20 sepeda motor, 2 unit mobil roda 4, dan 5 unit roda 6 diamankan karena mati pajak. Razia operasi patuh pajak yang dimulai resmi sejak 27 Oktober ini akan berlangsung hingga akhir Desember mendatang. Kita pagi hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan Benda, Jasara Harja, penertiban berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak. Boleh dikatakan potensi loss pendapatan pajak cukup tinggi, masyarakat tidak patuh, sehingga kami melaksanakan kegiatan razia bersama. Tujuannya agar supaya masyarakat yang sudah tidak peduli terhadap kewajibannya membayar pajak, agar supaya taat membayar pajak, dikarenakan pajak ini juga akan kembali kepada pemenuhan sarana-prasarana yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan kami memfokuskan ada beberapa titik yang menjadi persoalan bersama, dikarenakan jumlah angkutan, khususnya angkutan barang berupa truk, baik itu truk tambang maupun truk sawit yang beroperasi, ditemukan beberapa yang masih, satu, pajaknya tidak mau bayar, yang kedua, platnya pun juga bukan plat Bengkulu, artinya ada yang dari Jakarta, dari Palembang, dan lain-lainnya. Sehingga ini juga bagian daripada kegiatan kita bersama ini, supaya para pengusahanya betul-betul mau membantu pemerintah Provinsi Bengkulu. Jangan sampai truknya, pajak-pajaknya dibayar di luar Provinsi Bengkulu, tetapi sarana prasarananya, khususnya jalan-jalan kabupaten yang dilewati, itu adalah jalan yang ada di Bengkulu. Ini sangat merugikan. Maka atas inisiatif bersama, kami ingin betul-betul menggugah, ya sekali lagi menggugah masyarakat dan juga para pengusaha agar supaya betul-betul mau mentaati dan mau membayar pajak. Ya, karena ini kewajiban yang harus dijalankan bersama. Oke, dari temuan pagi ini berapa jumlah yang tidak taat pajak, Bang, untuk kendaraan truk ini? Boleh dilihat ini di samping kiri kita yang sudah kita amankan, satu truk-truk di luar Bengkulu, ya, ada dari Jakarta dan lain-lainnya, itu juga tidak menggunakan pajaknya mati, bahkan tidak membawa STNK, sehingga perlu untuk ditertibkan. Oke, siap. Lakukan penertiban pembayaran pajak, langsung kita dibantu oleh jajaran Lantas dengan Jasara Harja. Pagi ini kita sudah banyak melihat truk-truk yang bukan plat BD. Kita berharap menggugah pengusaha-pengusahanya untuk bisa balik nama ke BD. Kita mohon kepada pengusahanya, karena yang dipakai adalah jalan kita, fasilitas-fasilitas provinsi. Gitu. Bu, ini ada sanksi nggak sih, Bu, untuk pengusaha sendiri sih, Bu, untuk perusahaan yang mereka lakukan ini, Bu? Kalau kita bukan sanksi, kita meminta mereka melakukan kewajibannya. Jadi yang belum bayar pajak, silakan bayar pajak
di tempat di sini bisa, sudah kami siapkan. Walaupun dengan plat luar ya Bu? Bukan Plat luar Bumi. tidak bisa bayar di sini.